Selamat siang Pak Anies, Ya. nama saya Reven, saya KTP Jakarta, Audio up dong, audio. tapi asalnya dari Bangka Belitung. Oh iya, valid nih. Konkret. Valid. Valid. Oke. Ya, 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 konkret. Ya, Dulu, 2017 pilih Ahok. Ya, 2017 bakal Karena- pasti bukan pendukung Yusril Iza Mahendra. kamu kan? Ya, oke lanjut. Ivan, langsung pertanyaan Van. Ya, pertanyaannya saya pernah lihat video Bapak tentang yang rencana Bapak yang KPR untuk pekerja non formal. Karena saya sekarang sendiri adalah seorang freelancer, saya pengen tanya tentang skemanya Pak. Karena kan dulu pernah kejadian yang DP 0% itu ketika kampanye kan tidak dijelaskan ada TNC-nya, Terms and Condition-nya. Nah yang KPR untuk pekerja sektor non formal itu seperti apa skema hitungannya? Apakah sudah ada atau belum gitu? Kita melihat banyak sekali kebijakan yang dibuat di negeri ini yang tidak mempertanyakan soal mendasar. Apakah kebijakan ini memberikan kesetaraan kesempatan? Oke. Kebijakan itu udah turun-temurun aja. Jadi ketika kemudian kesetaraan itu dimunculkan, yang membuat kebijakan pun nggak bisa jawab gitu. Pertanyaan misalnya, bagaimana pekerja mandiri tidak dapat kesempatan walaupun penghasilan lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang kontrak. Oke, ini kan kenyataan, sementara sektor informal itu paling besar di Indonesia dibandingkan dengan sektor formal. Bisnis saja itu 95% lebih itu informal. Nah, inilah yang kami mau rubah. Jadi teknikalitinya pasti ada, tapi kami ingin agar ada kemudahan sehingga yang bekerja secara mandiri itu bisa mengakses pendanaan yang sama dengan yang bekerja formal. Sebagai contoh, kredit motor, kredit mobil, mudah sekali. Betul nggak? Sementara motor dan mobil itu begitu keluar dari showroom harganya turun. Tapi kredit rumah itu begitu dibeli harganya juga naik. Kenapa kita untuk aset yang nilainya meningkat malah negara menghalangi, sementara akses pembiayaan untuk aset yang nilainya turun malah kita permudah. Disinilah soal kesetaraan itu tidak ada. Dan itu yang mau kita ubah. Jadi dengan begitu kebijakan-kebijakannya memberikan kesetaraan kesempatan. Ini yang tidak ada. Nah begitu itu dilakukan membongkar kemudian. Nah teknikalitasnya harus dilakukan. Tentu semuanya pakai terms, nggak ada yang nggak pakai terms. Namanya juga harus berkontrak. Tetapi prinsipnya memberikan kesetaraan kesempatan. DP 0 rupiah itu adalah sebuah terobosan yang sebelumnya tidak ada konsep DP 0 rupiah. Hari ini sekarang teman-teman kemana-mana, teman-teman menyaksikan tuh DP 0 rupiah di mana-mana. Jadi kami itu bangganya apa, bersyukurnya apa? Itu adalah sebuah pemecah tembok yang selama ini menghalangi orang-orang yang tidak punya DP untuk punya rumah. Jeder, hantam itu, berubah sekarang. Sekarang private sector pun membuat program DP 0 rupiah. Nah begitu ini dikerjakan, coba saya misalnya, budayawan, seniman, nah mereka nggak punya kontrak itu. Kapan mereka bisa punya rumah kalau harus segalanya serba formal? Teknikalitasnya ada, tapi begitu negara mengambil sikap, berikan itu, di bawah itu akan mencari caranya. Yang selama ini tidak ada perintah itu. Sehingga business as usual, bukan hanya itu, tidak dianggap sebagai masalah. Kita itu hidup di dunia ini, di Indonesia ini, menganggap semuanya sudah taken for granted. Begitu ada yang memberikan pertanyaan mendasar, baru kita mikir lagi, kenapa ya dulu begini ya? Even yang membuat keputusan pun mikir lagi, kenapa ya begini ya? Nah itu yang kami ingin bongkar. Dan begitu itu dilakukan, kami ingin tanya, kenapa motor boleh? Kenapa mobil boleh? Oke, kenapa dibuat mudah? Kita buat yang sama untuk rumah. Sehingga warga Indonesia akan memiliki rumah sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu harapan kita ke depan ya, gitu ya Bang.